Assalamualaikum. Kali ini kita akan bikin jajanan viral. Di sini saya menggunakan ubi 250 gram yang sudah saya potong-potong, lalu kemudian kita masukkan ke dalam panci kukusan. Ubinya akan saya kukus selama 15 menitan atau sampai matang. Nah, ini ubinya sudah matang, sekarang saatnya kita angkat. Coklatnya sudah saya potong-potong seperti ini. Kalau nggak ada coklat batangan, kalian bisa juga menggunakan meses. Lalu di sini saya menggunakan 1 bungkus kulit pangsit. Sebagai perekatnya, di sini saya menambahkan 2 sendok makan tepungnya sudah saya cairkan seperti ini. Lalu ubinya kita hancurkan seperti ini, boleh menggunakan garpu ataupun ulekan. Ubinya sudah halus atau sudah hancur, sekarang tambahkan 1 sendok teh garam, lalu kemudian tambahkan 1 tetes perasa vanila. Lalu kemudian aduk aja hingga merata. Nah, sekarang kita proses pengisian. Ambil 1 lembar kulit pangsit, lalu kita beri isian ubi. Setelah itu beri isian coklat secukupnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja ya. Setelah diberi isian seperti ini, olesi bagian tepi kulit pangsitnya. Ini biar kulit pangsitnya nanti merekat. Nah, sekarang saatnya kita lipat aja semua sisi sampai ketemu. Nah, jadinya seperti ini, boleh dirapikan lagi. Beri isian sampai semua bahannya habis. Nah, ini dia, siap digoreng. Ini digoreng di minyak panas dengan api sedang ya. Kalau sudah mulai kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik. Ini sudah kecoklatan merata, sekarang saatnya kita angkat, lalu kita tiriskan. Voila, ini dia ubi lumer kulit pangsitnya siap untuk disajikan. Ini menu sajian atau cemilan yang simple banget tapi lagi viral banget karena bikinnya mudah, rasanya enak dan kekinian banget. Dan yang paling penting, semua bahannya ini gampang banget dicari di pasaran. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, crispy di luar dan lumer banget di dalam. Kita bisa lihat isiannya. Ubinya lembut, perpaduan dengan coklatnya yang meleleh. Rasanya ini enak banget. Cocok dijadikan ide jualan ataupun stok cemilan di rumah. Bisa juga jadi ide untuk hidangan arisan ataupun bekal anak sekolah. Ini sih nggak kalah dengan cemilan-cemilan yang viral di luaran sana. Nah, gimana? Praktis bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Kali ini kita bikin cemilan yang pernah viral. Bahannya cuma dari jagung seperti ini. Nah, ini jagung manis sudah saya kupas dan cuci bersih terlebih dahulu. Sekarang jagungnya kita potong 2 aja terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini jagungnya akan saya potong dan belah-belah memanjang. Kalian bisa menyesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Tapi cemilan jagung yang pernah viral dulu itu bentuknya memanjang, maka saya akan buat memanjang seperti ini.
Nah, untuk ukurannya saya buat seperti ini, tidak terlalu panjang. Biar ada aroma-aroma wanginya, di sini saya tambahkan 3 siung bawang putih, lalu langsung saya geprek aja. Sekarang saatnya kita goreng, masukkan bawang putih terlebih dahulu agar aroma wanginya nanti meresap ke jagung. Setelah itu kita masukkan jagungnya, di sini kita goreng aja bersamaan. Gorengnya sambil sembari diaduk-aduk ya. Untuk tingkat kematangannya boleh disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Di sini saya buat atau saya goreng tidak terlalu kering, jadi nanti rasa manis jagung itu masih dapat banget, jadi masih kerasa seger. Kalau kalian lebih suka tekstur yang garing, boleh disesuaikan lagi ya. Nah, ini kita sambil aduk-aduk aja sesekali. Ini jagung sudah mulai merekah, ini artinya sebentar lagi matang. Ini sebentar lagi saya angkat karena saya buat tidak terlalu garing. Nah, untuk tingkat kematangan jagungnya ini sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi jagungnya akan saya angkat. Di sini kita angkat lalu akan kita tiriskan. Kalian bisa taburkan kembali dengan garam atau kaldu penyedap, bebas ya, rasanya merata. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu agar garamnya ini merata. Voila, ini dia jagung manis gorengnya sudah siap untuk dinikmati. Aroma bawang putihnya ini wangi banget. Ditambah dengan aroma jagung manisnya, ini dijamin bikin ngiler. Dan untuk rasa ini manis, gurih dan wangi. Kalian bisa cocol dengan saus sambal seperti ini. Rasanya ini enak banget. Gini aja udah enak. Atau kalian juga bisa menaburi bumbu tabur seperti ini. Di sini saya menambahkan bumbu tabur rasa balado. Dan untuk rasanya ini enak banget. Cocok banget ini jadi ide jualan ataupun ide cemilan di rumah. Dan pastinya akan disukai anak-anak. Gimana? Simple bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Langsung saja kita ke bahannya. Di sini saya menggunakan 2 keping bihun. Sekarang bihunnya akan saya rebus. Rebus atau masaknya gak usah lama-lama, lalu kemudian kalau sudah matang kita potong-potong aja. Untuk ukuran potongnya boleh disesuaikan lagi dengan kebutuhan atau selera masing-masing. Biar aromanya makin wangi, di sini saya menambahkan 5 batang daun bawang. Daun bawangnya kita langsung aja potong-potong seperti ini, jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu. Kalau sudah dipotong seperti ini, jangan lupa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, bihunnya akan kita beri seasoning. Beri setengah sendok teh kaldu sapi, boleh juga kaldu ayam. Lalu kemudian 1 sendok teh bubuk bawang putih. Biar aromanya makin wangi, di sini saya tambahkan setengah sendok teh bubuk ketumbar. Lalu kemudian tambahkan setengah saset bubuk lada. Biar ada rasa pedas-pedasnya sedikit. Jangan lupa masukkan potongan daun bawang yang sudah dipotong tadi. Boleh ditambahkan 2 sendok makan air putih atau 1 sendok makan minyak goreng agar bumbunya menempel pada bihun. Lalu kemudian kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata.
Lanjut di sini kita membutuhkan kulit lumpia. Biar merekat di sini saya menggunakan air putih. Saya juga menggunakan telur ataupun tepung yang sudah dicairkan. Kita beri isian bihun, lalu kemudian jangan lupa dioleskan dengan air bagian tepinya agar merekat. Lalu kemudian kita gulung-gulung aja. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lakukan sampai habis. Nah, ini siap untuk digoreng. Boleh juga disimpan di freezer sebagai stok cemilan. Lanjut, sekarang kita goreng aja di minyak panas dengan api sedang. Kalau sudah mulai kecoklatan, jangan lupa dibalik. Sudah kecoklatan semua atau merata, saatnya angkat dan tiriskan. Voila, ini dia sudah siap untuk disajikan dan siap untuk dinikmati. Ini bisa juga jadi ide jualan ataupun stok cemilan di rumah. Sekarang saatnya kita coba. Mumpung selagi hangat, ini rasanya pasti yummy banget. Jangan lupa dicocol dengan saus sambal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya wangi, enak, kenyal, gurih. Ini meskipun simple dan saset-saset, tapi rasanya enak. Cocok juga jadi ide jualan ataupun sekedar stok cemilan di rumah untuk anak-anak ataupun keluarga, ataupun ide bekal ke sekolah. Gimana? Simple bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Kita akan bikin cemilan dari singkong. Di sini saya menggunakan 250 gram singkong yang sudah dicuci dan dikupas bersih seperti ini. Lanjut, singkongnya akan saya kukus, boleh juga direbus. Kita rebus singkongnya atau kukus sampai matang, 10-15 menit. Nah, ini singkongnya sudah matang, sekarang kita tusuk aja seperti ini. Ini menandakan singkongnya sudah matang. Karena singkongnya sudah matang, sekarang kita haluskan, boleh menggunakan garpu ataupun ulekan yang sudah dilapisi dengan plastik seperti ini. Jangan lupa untuk buang serat-serat halusnya ataupun kasarnya seperti ini ya. Singkongnya saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Tambahkan 1 saset kaldu sapi, boleh juga menggunakan kaldu ayam, boleh sesuai selera ya. Lalu tambahkan setengah saset bubuk lada. Tambahkan setengah saset bubuk bawang putih biar makin harum. Lalu tambahkan 10 sendok makan tepung maizena. Biar gampang diuleni, di sini saya tambahkan 10 sendok makan minyak goreng, lalu kemudian 10 sendok makan air putih. Sekarang singkongnya kita uleni sampai halus, jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah adonannya halus, sekarang saya masukkan plastik zip seperti ini. Ambil beberapa adonan, lalu kemudian kita masukkan. Sebelum dimasukkan, jangan lupa dikepal-kepalkan terlebih dahulu ya, biar gampang kita masukkan. Lalu kemudian kita pipihkan, boleh menggunakan roll seperti ini ataupun menggunakan tangan juga bisa. Pastikan semua sisi rata ya. Nah, ini semua sudah saya masukkan ke dalam plastik zip. Lalu kemudian kita simpan selama 30 menit di dalam freezer. 30 menit kita keluarkan dari dalam freezer. Lalu kemudian kita gunting, kita keluarkan singkongnya secara perlahan aja biar nggak patah. Nah, boleh dipotong sesuai selera. Di sini saya potong agak memanjang. Boleh juga dipotong agak kecil seperti ini.
Lalu kemudian goreng di minyak panas. Gorengnya perlahan aja ya, biar nggak hancur atau patah. Sambil diaduk perlahan, jika sudah kecoklatan seperti ini itu artinya matang, boleh diangkat dan ditiriskan. Voila, ini dia cemilan singkongnya sudah siap untuk dinikmati. Ini tampilannya jadi unik, cantik, dan menarik. Dan ini aromanya wangi banget. Sekarang saatnya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wangi banget. Rasanya makin gurih, makin sedap. Nah, untuk teksturnya seperti ini, garing-garing crispy. Dicocol dengan saus sambal, ini rasanya makin mantap. Gimana? Simple dan menarik bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Mumpung masih ada stok pisang di rumah, kali ini saya akan bikin jajanan. Di sini saya menggunakan pisang raja, 10 buah pisang raja. Kita kupas aja, kita ambil isinya. Kalian juga bisa menggunakan pisang kepok atau pisang yang bisa diolah untuk jajanan. Nah, ini pisangnya sudah saya kupas, sudah ditaruh wadah seperti ini. Lalu kemudian kita potong-potong aja, boleh dipotong sesuai dengan selera masing-masing ya. Untuk tepungnya di sini saya menggunakan takaran sendok. Saya menggunakan 10 sendok makan tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu puro sedang. Lalu kemudian di sini saya menggunakan 1 sendok makan margarin yang sudah saya lelehkan atau cairkan seperti ini. Agar aromanya makin wangi, di sini saya tambahkan perasa vanila setetes aja ya. Lanjut kita beri air secukupnya. Di sini saya menggunakan 110 ml air, lalu kita aduk aja menggunakan whisk seperti ini biar gampang larut. Nah, tingkat kekentalan tepungnya seperti ini, nggak terlalu padat juga nggak terlalu encer. Lanjut, setelah itu masukkan aja semua pisangnya atau secukupnya, lalu kemudian kita goreng di minyak panas dengan api sedang. Jika pisangnya sudah kecoklatan, jangan lupa dibalik. Ini coklatannya sudah merata, artinya ini sudah matang. Jangan lupa diangkat, lalu kita tiriskan. Lakukan atau goreng sampai semua pisangnya habis. Bahan lainnya di sini saya menggunakan 200 gram coklat DCC yang sudah saya lelehkan dan saya tambahkan minyak goreng seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan margarin, cuma rasanya agak terlalu asin, jadi saya menggunakan minyak goreng. Lalu kemudian masukkan pisang yang sudah digoreng ke dalam coklat seperti ini. Agar tampilannya makin cantik, di sini saya menggunakan topping sprinkle.
Setelah dibaluri coklat seperti ini, jangan lupa diberi topping sprinkle biar makin cantik dan menarik. Voila, ini dia pisang coklatnya sudah siap untuk dinikmati. Dimakan selagi hangat, ini rasanya nyes, lumer, dan enak banget. Ataupun dimasukkan ke dalam freezer, dimakan dingin-dingin juga ini enaknya makin mantul. Ini cemilan satset-satset, gampang dibuat dan tentunya disukai anak-anak. Ini juga bisa jadi ide jualan ataupun stok cemilan di rumah. Jadi kalian gak usah pusing untuk kreasikan cemilan di rumah. Kalian bisa menggunakan bahan seadanya tapi rasanya mantul. Ini juga bisa jadi ide jualan di market DTK ataupun SD. Gimana? Simple, menarik, dan mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Di sini saya menggunakan 2 bungkus mie keriting atau mie telur seperti ini. Mie-nya di sini langsung kita hancurkan aja, kita keluarkan dari bungkusnya. Jika dirasa masih terlalu besar, bisa menggunakan ulekan seperti ini, biar mie-nya nanti tidak terlalu besar dan bisa menempel. Lanjut, di sini saya menggunakan 5 potong tahu putih, sekitar 100 gram. Tahunya di sini akan saya hancur-hancurkan aja seperti ini menggunakan garpu. Di sini saya tambahkan 1 batang daun bawang, langsung saja kita potong, bersihkan, dan kita iris kecil-kecil. Di sini saya menggunakan tepung bumbu racik seperti ini, jadi nggak usah tambahan bumbu lainnya karena sudah punya rasa. Lanjut saja kita campur semua bahan. Di sini ada tahu. Masukkan daun bawang, lalu masukkan tepung bumbu raciknya. Di sini saya menggunakan 1 bungkus ya. Lanjut, di sini saya menambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Pastikan tangan sudah dicuci terlebih dahulu. Lanjut kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Sekarang kita pilih atau kita ambil separuh atau sebagian, kita bulat-bulatkan aja seperti ini. Untuk ukuran besar kecilnya boleh disesuaikan dengan kebutuhan atau selera masing-masing lagi ya. Lanjut kita kepal-kepal dan bulat-bulatkan aja seperti ini sampai semua bahannya habis. Setelah dikepal-kepal, lanjut kita baluri dengan mie keriting seperti ini, biarkan semuanya menempel. Boleh sedikit ditempel-tempel atau ditekan-tekan kecil seperti ini, tapi jangan terlalu keras biar nggak hancur. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, siap untuk digoreng. Gorengnya di minyak panas dengan api sedang aja. Jika sudah kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik. Nah, jika sudah kecoklatan semua seperti ini, boleh diangkat, lalu kita tiriskan. Voila, bola tahu keritingnya sudah siap untuk dinikmati. Ini bisa jadi ide cemilan, ataupun ide jualan, ataupun ide bekal untuk anak sekolah. Cara buatnya simple, bahannya juga sederhana, dan yang paling penting gampang untuk dibuat. Nah, jadinya akan seperti ini, crispy di luar tapi lembut di dalam karena di sini ada isian tahu. Untuk tampilan dalamnya seperti ini rasanya gurih banget. Ini tanpa tambahan bumbu lagi karena sudah ada bumbu dari tepung serbagunanya tadi. Nah, ini juga bisa jadi ide jualan. Kalau dijual lagi, kalian boleh perkecil lagi ukurannya ya. Bisa ditaruh di dalam wadah mika seperti ini, lalu beri topping saus dan juga mayones agar tampilannya jadi lebih cantik dan menarik.
Nah, tampilannya akan jadi seperti ini, jadi cantik dan menarik bukan? Ini juga dimakan jadi tambah enak, ini umami banget. Gimana? Simple dan mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking!